sini Ibnu Athaillah rahimahullah tidak melarang orang usaha cari fulus, enggak. Enggak melarang orang usaha cari duit, enggak. Karena kita juga diperintahkan urusan cari duit ya usaha. Mau makan ya usaha. Bukan enggak diperintahkan usaha. Usaha itu, kesungguhan itu bagian daripada tanggung jawab kita pada keluarga. Itu bagian daripada iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan mandek di situ. Nah kalau sampai yang untuk itu kamu usaha, untuk urusan akhirat murni kamu kok enggak usaha, maka di situ yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dilarang. Sampai di sini jelas? Nah, sebetulnya udah jelas ya, pengajiannya selesai, alhamdulillah. Lah sudah jelas. Lah kenapa harus diperjelas? Lah penguyai segoro gitu ya. Sudah jelas laut kok kita nebar garam di sana, kan sudah jelas asin gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa diulang-ulang biar tambah jelas. Pemirsa dimanapun antum berada ya, sahabatku dimanapun antum berada. Nah ini ternyata sampai hari ini saya masih dapat pertanyaan seputar urusan yang begini. Ustaz, utang saya itu banyak banget Ustaz. Stres saya. Gimana cara saya menghadapi hidupnya seperti ini, dikejar-kejar hutang. Ya saya mau jawab tuh ya sebetulnya gampang ya, jawabannya gampang. Tapi ya kadang yang gak enak, ya kadang gak enak. Jawaban saya gampang, lah hutangmu seberapa toh? Nah, utang saya itu lebih banyak. Jadi aslinya podo ke aku ya. Podo. Sama-sama menghadapi satu urusan yang sama, utangnya banyak. Nah, cuman masalahnya saya itu nurut sama para yai, nurut sama para ulama, nurut sama para habaib, para asatid, para masyayikh, saya nurut, diajari, tak turuti. Nah kalau nurut itu kan syaratnya nomor satu tenang. Betul ya? Orang nurut itu syaratnya tenang, syaratnya percaya. Jadi sejak awal saya udah nggak mungkin komplain. Kenapa? Lah wis nurut toh. Tenang saya. Contoh. Di sini kan sudah saya kasih pengumuman toh, insya Allah setiap Jumat kajian insya Allah ya, jenengan dapat roti, dapat kopi, ya dapat air mineral, pulang insya Allah makan berjamaah, betul ya? Ya kecuali saya, air dapat, kopi dapat, roti enggak pernah dapat. Kecuali saya sampai hari ini enggak pernah dikasih roti. Gitu ya. Terjadi ketidakadilan di antara kita. Saya ngomong gak dikai roti. Mestinya kan yang dengar dapat, yang ngomong juga dapat. Saya mesem tok di roti ini loh ya. Loh, itu perlu. Saya kadang ya pengen celup-celup gitu loh ya. Enggak pernah, betul pernah saya dikasih roti. Enggak pernah. Sejak saya ngajar belum pernah ya. Belum pernah. Luar biasa nih panitia di sebelah kanan ini. Masya Allah. Ini alhamdulillah kopi ini akhir-akhir tahun ini, dulu-dulu. Sampai akhirnya saya bawa sendiri, enggak dikasih kopi. Katanya Habib kan, katanya buat yang hadir. Habib kan termasuk yang enggak hadir gitu ya. Bukan hadirin lah, aku bongso gaib apa-apa gitu ya. Ini ketika saya umumkan begitu, misal dari rumah enggak bawa air, enggak bawa kopi, enggak bawa roti, perut lapar, masuk tenang atau enggak tenang? Tenang, kenapa? Oh nanti ganjel sik roti, mesti ya insya Allah. Rampung ya, sak puluh orang pulau ki aneh kok berkah warak. Ya berkah warak. Jadi masuk itu nomor satu urusan perut, mulut tenang. Betul? Ya kenapa tenang? Percaya sama saya, ya kemudian nurut, ora usah mikir bab kopi, sinau selesai. Urusan peteng bodoh-bodoh kok beres. Asal kita belajar nanti urusan perut ada panitia yang membereskan. Siapa nama panitia? Tim dapur, selesai. Ya tim dapur. Pertanyaannya, jenengan pernah enggak telepon tim dapur? Wes belum jorong, Jumat loh ini. Pernah nanya enggak sama tim dapurnya hari Jumat, kamu udah belanja belum? Yang jelas langsung cetong, kok bengi piye nasibku? Pernah nanya gitu? Enggak, kenapa enggak nanya gitu? Karena percaya sama majelis ini, betul ya percaya. Jadi yang enggak pakai nanya, terus dimasaknya urung. Engkau lali sing masak, jojo keturun. Jangan-jangan ketiduran. Nah, kalau baru sama majelis yang sederhana ini, antum percaya urusan makan itu nyaman. Nah, lantas sama para ulama yang ngajari amal noiki beres urusanmu, kita percaya atau kaken ruwet? Nah, kebanyakan orang itu, kebanyakan yang saya alami, ketemu saya itu ya,
iya sih. Ya, tapi, lucu tapi ini gitu. Iya sih, tapi nanti gimana? Loh, dari awal disuruh tenang kok wah ngelegai ya. Kok susahnya luar biasa. Nah, kenapa ini terjadi itu loh ya? Kenapa ini terjadi? Karena basirohnya meredup. Makanya kita harus benerin dulu nih pelajaran nomor 1 ini. Nomor 1 ini urusan dunia, jangan capek-capek nyari, tapi sungguh-sungguh. Kalau urusan akhirat, keselo, capeklah. Sholat sing akeh, zikir sing akeh, sedekah sing akeh. Saya enggak punya duit kok suruh sedekah. Sedekah itu bukan urusan orang yang punya duit. Ya, saya sampai hari ini tuh kalau enggak percaya tanya sama bank yang ada rekening saya di situ. Itu tiap malam yang transfer Rp1 ada. Rp1 tiap malam. Duitnya kuwi kok. Saya hargai. Namanya sungguh-sungguh pengen sedekah. Lah awakmu duit akeh ya ora transfer. Lah mending sing Rp1 istiqomah, betul ya? Namanya dia niat sedekah. Sama dulurnya ya enggak, sama temennya ya enggak, sama masjid di kampungnya juga tidak. Kadang masjid di kampung cemepak ono kotak ngono tambah mbok rasani kok. Panitia masjid seneng nyepakno kotak tok lho ya. Mbok usaha. Takmir di masjid udah kerjanya luar biasa, kadang kita ini enggak bantu tapi ya gitu. Ya gitu. Nah ini kalau sedekahnya istiqomah, mau Rp1, mau Rp2, kan Allah enggak nyuruh kita sedekah 1 miliar orang. Sak duwemu, betul kan ya? Sepunyamu. Cuman kalau kamu punya uang 20 miliar, sedekahnya Rp1 ya itu al-pelitu wal bakhilu. Ya, itu namanya kan pelitnya luar biasa. Itu pelit itu. Ya walaupun apik tapi pelit. Pelit pada siapa? Pada dirinya sendiri. Punya peluang pahala besar kok dia ambil pahala yang kecil ya. Daripada enggak Ustaz kan lebih baik. Iya betul, lebih baik. Betul. Tapi kamu termasuk orang yang pelit pada dirimu sendiri. Pelit pada dirinya sendiri. Suruh kita sedekah, suruh kita sholat yang banyak, suruh kita zikir yang banyak. Kesel, capek lah. Kalau urusan duit tadi, jangan mau capek. Sungguh-sungguh, tapi jangan capek. Saya heran sama orang kok cari duit seneng capek. Saya itu pilih cari duit sungguh-sungguh tapi gak usah capek. Biduni ta'ab wala masyaqqah. Doa saya begitu. Minta rezeki berkah berlimpah di segala arah tanpa susah payah. Ya tanpa susah payah. Kan minta, judulnya minta kan ya begitu ya. Kersanipun Gusti, nanti Allah ngasihnya bagaimana ya saya terima. Sungguh-sungguh, ada orang tuh nandur tapi enggak capek loh. Di sawah dia ya, dari pagi sampai sore tapi enggak capek. Ngobrol sama sebelahnya, ketawa, menikmati ya. Sungguh-sungguh tapi enggak capek. Wah ada itu orang di kantor duduk dia, enggak ngapa-ngapain kerjanya duduk. Tapi capeknya luar biasa, noleh nengen dek meneh. Nyawang sini nengen sumpah. Lihat yang kiri sumpah, nyawang ngarep kok orang mati-mati. Tambah atasannya dirasani ya kok orang mati. Jadi setiap kali masuk kantor itu mau sungguh-sungguh enggak bisa, mau seneng enggak bisa. Capek. Ya capek, jangan gitu. Kerja yang sungguh-sungguh tapi jangan capek. Jangan capek, yang enak, yang nyantai. Nah gimana caranya bisa begitu? Caranya nanti kerja itu enggak capek gitu. Cari dunia enggak capek, caranya cari akhirat. Ya cari akhirat, maksudnya cari akhirat bagaimana? Urusan yang wajib-wajib itu jalankan dengan sungguh-sungguh. Karena dalam hadits qudsi Allah pernah mengatakan kepada dunia, ya dunia, hei dunia. Dunia ini kan yang miliknya Allah Ta'ala. Tuhan itu hanya satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini saya kasih ilmu lama tapi baru muncul. Baru saya munculkan ya. Pelajaran tauhid zaman dahulu kala. Kita kan kalau syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Dalam bahasa Arab itu ada kata illa artinya kecuali. Ada illa artinya selain. Nah untuk syahadat itu enggak boleh illa artinya kecuali. Ya enggak boleh illa artinya kecuali. Harus artinya selain. Contoh. Misal. Kok beda artinya? Mau aku jawab sing padha aku. Enggak mau. Sing padha. Lah yang sama toh ya. Itu kan rotinya Alibaba yang dijual untuk jamaah yang mau beli, betul ya? Ya itu yang roti majelis itu lebih enak itu spesial.
Kalau itu saya tadi pagi ngambil bisa, kalau yang ini khususan itu. Buatnya wiridnya lebih banyak itu. Boleh pinjam sebentar satu. Ya, pinjam. Ya, yang ini buat beliau, hadiah. Ya. No nyilekin balikin lo akeh ngono ya. Nanti balik tapi dapat tambahan, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Kalau saya bilang, itu, masya Allah, delok nontonan. Nah, masya Allah, kembalikan situ. Beliau, masya Allah. Ini namanya rezeki. Lagi dicilih, burung sak menit, terus bati. Itu namanya rezeki. Wah, ada tadi skenarionya Majelis Ar-Raudhah, ngedum roti. Di situ ada pisang coklat ya, pisang coklat sama roti semir ke salah satu jamaah tambahan. Itu enggak ada, tapi Allah ngatur. Nanti ada roti buat beliau. Tak kono amalannya apa dunia ini? Nanti tanya, hari ini amalnya nambahnya apa gitu ya. Kok ono tambahan rezeki, enggak pakai capek. Ini kilo contohnya nyoto. Iya, enggak pakai capek. Tadi saya minta roti 1, bener ya? Nah datangnya berapa ini? Loh, datangnya 3. Ini kilo rezekiku, jaluk siji tekoni tetap 3. Ya, mintanya 1, datangnya tetap di 3. Ini contoh. Di Majelis Ar-Raudhah tidak ada makanan kecuali roti. Tidak ada makanan kecuali roti. Artinya apa? Di majelis ini hanya roti yang tersedia. Kalau di luar sana mungkin ada makanan yang lain. Itu artinya kecuali. Ya itu artinya kecuali. Tidak ada makanan kecuali roti. Tapi kalau ada orang ngomong tidak ada makanan selain roti. Artinya apa? Bahwasanya satu-satunya makanan di jagat raya hanyalah roti. Tidak ada makanan selain roti. La ilaha illallah, kalau ada orang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah dalam bahasa Arab itu ya. Artinya sebetulnya ada Tuhan-Tuhan lain tapi yang kamu percaya Tuhan hanya Allah. Nah ini dalam tauhid salah. Dalam tauhid salah. Tapi kalau kamu ucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti satu-satunya Tuhan hanyalah Allah. Nah itu yang harus kita yakini, satu-satunya Tuhan hanyalah Allah. Gak ada yang lain. Balik bab roti, boleh? Ya, ini cocok buat contoh. Kita sungguh-sungguh cari roti. Mulai kita kerja, dapat duit, pengen beli roti, sungguh-sungguh. Ya harus. Namanya orang pengen dapat roti ya harus sungguh-sungguh. Jangan lihat tadi, saya pengen dapat roti ini sungguh-sungguh ada. Sungguh-sungguh mulai nyindirku kan ya Masya Allah mau. Ya mulai dari saya nyindir, teman-teman saya di kanan, ya sampai datang roti ternyata kok rotinya beda, ya rodok ngeyel aku pengen sing podo gitu kan ya. Itu namanya sungguh-sungguh sampai saya pinjem dulu ya. Ini namanya sungguh-sungguh. Akhirnya dikasih sama Allah 3. Kesungguhan dalam mencari roti itu memang harus, itu betul. Tapi coba cek, sejak saya ngomong tadi, apakah saya nanya sama Ustaz Iis, nanya sama Rifki, endi roti ini? Mana rotinya? Apa berulang kali saya nanya sama beliau? Enggak. Kenapa? Saya percaya ini teman-teman saya pasti akan carikan roti untuk saya. Betul? Jadi tugas saya cuma apa? Sungguh-sungguh minta, yang lain akan membereskan. Bisa punya hati begitu caranya gimana? Lah itu loh. Biar hatinya begitu. Minta usaha yakin dibereskan. Biar hatinya jadi begitu. Caranya ya hatinya harus murub. Mata hatinya bisa melihat. Gimana cara mata hatinya bisa melihat? Caranya cuma satu. Sholatos yang bener. Poso ya poso. No duit-duit ya mangkato kaji. Kan begitu ya. Zakat ya bayaran. Punya orang tua ya bekti. Punya istri ya disayangi, tanggung jawab. Punya anak ya dicintai, disayangi, punya tetangga dihargai, dihormati. Caranya itu yang wajib jalankan, yang haram tinggalkan. Hanya itu caranya, gak ada yang lain. Kalau sungguh-sungguh ngurus yang itu, yang wajib-wajib tadi, maka nanti urusan kita cari duit tadi itu jadi mudahnya luar biasa. Gak kemurungsung, jadi tenang, jadi ayem, jadi adem, jadi asyik. Contoh wahyunya Allah. Sekarang saya mau nanya. Tuhan cuman Allah kan? Ya, berarti percaya enggak sama Allah? Ya, wajib percaya ya. Dan kita percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau antum percaya sama teman-teman saya yang ngurusi majelis, urusan roti, kopi, air, sama makan antum percaya.
Lah kira-kira Allah itu huwal hayyul qayyum. Allah yang maha hidup dan maha sendiri ngurusi semuanya. Maha sendiri ngurusi segala-galanya. Bertanggung jawab ngurusin semuanya Allah sendiri. Pertanyaannya, harusnya antum itu tenang, saya tenang, kita tenang atau was-was? Harusnya tuh tenang. Kenapa? Loh, urusan begini diurus panitia aja kita tenang, apalagi jagat raya yang ngurus Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidupmu, hidupku, hidup kita diurus sama Allah Subhanahu wa taala. Harusnya tenang lah, tinggal kita nanya sama Allah. Ya Allah, syaratnya apa? Ya, syaratnya apa gitu. Kan semua ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya apa? Allah Ta'ala dalam surat Thaha ayat 132 menyatakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Wa'mur ahlaka bis-sholah. Silahkan dicek kalau mau ngecek ke Qur'annya masing-masing lewat aplikasi atau apapun. Surat Thaha ayat 132. Perintahkan keluargamu untuk menunaikan sholat. Bis-sholah. Perintahkan keluargamu menunaikan sholat. Pertanyaan saya, ini udah kita jalankan belum? Ahlak. Wa'mur ahlaka bis-sholah. Kalau ada anak lahir, bapaknya suruh ngapain? Nah, adzan itu bagian apa? Bagian dari tanda masuknya waktu sholat. Jadi pelajaran pertama buat bayi yang baru lahir, mau laki mau perempuan, pelajarannya apa? Cari duit atau sholat? Nah sekarang banyak orang tua ngajari anaknya cari duit atau sholat. Kena gede jabang bayi, aja kayak bapakmu ya. Ini si embok ini ya, ibunya ngelus-ngelus perut. Ini saya agak tahan nafas, karena kalau saya lepas mirip ibu hamil nih. Kurang jalan ya, kurang gerak, efek kurang gerak. Nah, ojo kayak bapakmu ya nak. Mbok mungkin kesel golek duit. Enggak nak gede nak ya, sing pinter golek duit. Kalau besar yang pinter cari duit. Ini sejak di kandungan, ya itu yang dipikirkan sama ibunya, duit. Suaminya lihat perut istrinya, Masya Allah. Nah, jangan kayak ibumu ya nak. Tak nikah lu nak. Harapan bapak itu rezeki tambah lancar. Tapi sejak nikah sama ibumu tambah ruwet. Ini suami istri mah balas-balasan bab duit dong gitu ya. Jadi anak di perut udah dengernya, ya Allah, metu sejak urusan duit. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ketika ngasih nama anak, mikir, ini cari namanya orang-orang yang duitnya akeh. Ojo mbok kei jeneng sing wong-wong sing duitnya kok orang akeh. Kita survei dulu ke Google. Orang-orang terkaya di dunia. Wah, 100 orang sukses 2024. Mulai. Ini namanya kalau kita gabungkan nanti super sukses. Namanya satu aja udah sukses. Digabung no, tambah beruwet itu. Orientasinya itu gimana caranya di perut ini biar punya duit. Saking gak pentingnya mikir duit, bukan gak nyari, gak usaha ya. Jangan salah, usaha nyari kan bagian daripada iman. Tapi coba pikir, saking gak pentingnya urusan duit, bayi lahir itu suruh ngapain? Adzani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tenang nak, Allah maha besar nak. Udah kamu lahir gak punya pakaian, jangan khawatir, hitungan detik ora udo kowe. Betul? Keluar bawa baju, laporna aku nono. Viral itu nanti. Ada bayi lahir keluar dari tubuh sang ibu, langsung udah pakai baju, modis pula. Tidak ada. Mau itu nabi, mau itu rasul, lahir gak mungkin pakai baju, betul ya? Bukan Allah gak bisa, Allah maha bisa, tapi Allah buat ketentuan, lahir ke muka bumi telanjang. Tapi coba cek tuh, mau lahirnya sama bidan, lahirnya sama dokter, mau lahirnya diterima sendiri, pertama kali yang dikasih apa? Tuh yang putih-putih namanya apa bu? Bajunya bayi yang putih-putih itu loh namanya apa? Bukan popo, apa namanya bu? Bedong ya, apa jenenge kuwi? Lali aku suwe kok ya. Anak saya udah besar-besar ya, di bedong itu ya. Lebet, biar hangat, biar hangat. Langsung loh itu, langsung. Coba kalau bayinya mikir, Pak, cepat urung Pak. Nah, urung cepat aku ora metu lho. Allahu Akbar, diajarin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus diajarin apa? Hayya 'alas shalah. Ayo sholat nak, sholat. Hayya 'alal falah. Kamu kalau sholat kamu sukses. Kalau sholat kamu sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Udah nak, tenang. Tuhan tuh cuma satu, hanya Allah, gak ada yang lain. Jadi aman. Allah sudah ngajari caranya hidup senang, beres-beres. Sholat. Diingatkan sama Nabi Muhammad SAW, perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun. Nah gandeng gak pernah ngaji di pengajian, gak pernah ikut taklim, gak pernah nyantri sama kiai, gak pernah duduk di majelis ilmu, langsung ngomong, oh itu katanya suruhnya nanti kalau umur 7 tahun. Jadi ngajari anak sholat umur 7 tahun aja. Lawang lahir aja sudah suruh ngajarin sholat kok ya. 7 tahun itu bukan ngajarin sholat, merintah sholat. Kan aneh kita merintah orang kalau orangnya belum diajari. Sapi ini belen, dia bingung. Misal gitu, ya saya suruh nyembelih sapi, pelongo saya. Tip tolong sapinya disembelih. Aku iya, piye caranya? Aku ndelok geteng jeblak. Tidak bisa saya, lihat darah saya bisa pingsan. Saya tuh hatinya terlampau lembut, tidak bisa lihat darah. Ya, tidak bisa lihat darah, tak mampu saya. Nah yang nyuruh juga paham, ya jawab Bipe, Bipe itu rasido anu rasido tidak jadi pesta sapi kita. Yang ada nanti gotong orang ke rumah sakit. Yang nyuruh pasti tahu, yang disuruh bisa, betul ya? Yang disuruh ahli, maka ketika disuruh itu sudah ahli. Jadi kalimat perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun, artinya 7 tahun sudah harus ahli sholat. Nah kalau diajari dari lahir sama 7 tahun gak ahli, yang kurang pinter yang mana? Yang belajar atau yang ngajari? Dia saya ngajari toh ya. 7 tahun ngajari satu hal yang sama selama 7 tahun kok gak pinter-pinter ya bukan yang belajar yang kurang pinter. Mungkin yang ngajari kurang pinter. Nah kok sampai sekarang ini ada yang naudzubillah min dzalik, semoga kita ini bisa memperbaiki diri. Ya, sudah sekolah, sudah mungkin sarjana, anaknya, tapi orang tuanya nggak pernah nanya, gimana bacaan Al-Fatihahmu? Fatihahmu udah bener belum? Tasyahudmu gimana tasyahudnya nih, rukun-rukunnya nih, udah bener belum? Mahir berbahasa asing, bahasa daerah, bahasa lokal, bahasa nasional, pinter. Disuruh tasyahud, keliru semua. Itu kita sebagai orang tua tanggung jawab itu. Kenapa? Karena keselamatan dunia akhirat anak kita sudah kita abaikan sejak dini. Nah ini kalau urusan sholatnya diperbaiki sungguh-sungguh, gak mungkin gak sukses karena gandengannya sholat ki orang ngomong hayya 'alas sholah, mandek di situ. Gak pernah saya ketemu muadzin model begitu. Ada enggak muadzin? Hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah. Allahu akbar, Allahu akbar. Keroyok sak kampung. Moro kabeh ki sing adzan sapa guys? Sing adzan sapa? Adzane kok bid'ah kuwi. Adzannya tidak sesuai sunnah. Tidak ada contohnya, adzan ini sopo sing ngajari adzan kaya ngono kuwi. Enggak ada. Hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah. Mesti nyambung. Karena kesuksesan itu hanya miliknya mukmin. Mukmin itu mesti sukses, mesti enak uripe, ora mungkin ora enak. Ada yang ngomong, "Oh, Bib, nyatanya tetangga saya itu ya mukmin, ya sholat, ya poso, ya ngaji, wong ya apian, tapi kok melarat ya Bib ya?" Loh, kamu jangan merendahkan orang enggak punya duit. Banyak loh orang nggak punya duit tapi itu lebih sukses daripada yang punya duit. Cek kan coba, iya Beb, hidupnya tuh ya begitu aja. Anaknya 10, lah anaknya 10 ini mangsamu untuk duit kok. Itu banyak orang mau punya anak 1 saja susahnya luar biasa. Dia kok punya anak 10 itu anugerah yang luar biasa. Iya tapi kok tak tontok-tontok orang tahu mumet ya Beb ya. Gak punya duit tapi kok gak mumet. Lah ya lah kue duit orang duit mumet duit. Parah itu ya, parah. Duit gak duwe, mumet duwe, parah itu. Oh, dia gak punya duit tapi kok tenang, gak pusing itu. Kenapa kok bisa begitu? Orang Jepang, orang Korea, orang Hong Kong juga heran sama orang Indonesia kita ini. Ke Indonesia kan dilihat orang Indonesia senyum. Dicek rekeningnya, ganti duit. Awal bulan mesem gajian, orang yuto. Belum sampai hari berganti minus 2 juta. Tapi kok bisa mesem, ya bisa mesem. Orang Jepang tuh heran karena mereka banyak kasus terjadi bunuh diri, dem-deman. Mabuk bunuh diri, bingung, piye gitu. Cuman gara-gara gak punya duit. Yang di sini bukan lagi gak punya duit, tekor duit. Kok bisa tenang? Dicek, apa ya yang bisa buat hatinya tenang itu apa? Dicek, oh sholat 5 waktu. Niru, masuk Islam syahadat. Itu bener nih, syahadat masuk Islam. Itu ada teman saya punya teman orang Jepang, asli Jepang. Suaminya orang Indonesia, almarhum sudah meninggal suaminya. Itu istrinya ini Jepang asli masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara belajar
karate apa taekwondo, bela diri. Atau pencak silat ya. Suaminya ini ngajarin bela diri. Nah dia pengen ikut, orang Jepang pengen ikut. Ya karena suka belajar bela diri. Nah di situ ada perkumpulan TKI Indonesia yang juga ikut. Nah dilihat sama beliau ini orang Indonesia kok wajahnya teduh-teduh, tenang-tenang, ya dicek duitnya kayak apa gak. Ternyata ya saldo ya minus ya. Duit ya pas-pasan, tapi kok tenang semua. Akhirnya ditanya, kamu kok bisa tenang? Gimana? Sholat. Cuman itu, sholat. Masuk Islam, udah sholat, tenang kita. Ditiru. Masuk Islam, sholat. Akhirnya sekarang rumahnya dulu jadi pusat dakwahnya orang-orang Indonesia di Jepang sana. Walaupun ya duitnya pas-pasan. Tapi tenang dan bisa jadi pusat dakwah, jamu orang, Masya Allah. Jadi kalau ada wali, dulu ada wali songo di negara kita ya. Di Jepang itu banyak yang semangat wali songo ya TKI itu. Tenaga kerja Indonesia yang ada di Jepang, di Korea, di Hong Kong, ya di Taiwan. Yang hidupnya di sana mikir gimana caranya ngajak orang ngaji, nyebarkan ilmu, ngajak orang biar mau syahadat, biar hidupnya tenang. Dan ternyata sederhana, sholat toh. Makanya kadang orang belajar al-hikam ini kalau nggak paham dipikir nih, wah ini ilmu hakikat ma'rifat terus engkau ketemu kok bayang-bayang putih ya. Aduh, ma'rifat itu bukan ketemu bayang-bayang putih, ma'rifat itu nontok jin, bukan itu. Garai ruwet tambahan, urip kok golek jin. Jin-jin yang terhormat, bukan bermaksud nyinggung, bukan. Enggak, saya hanya meluruskan teman-teman saya biar gak nyari kalian. Udah, mereka juga ngomong, sampaikan sama manusia, gak usah nyari kami, ngapa nambah ruwet. Kami sudah hidup tenang di alam sana kok masih diusik-usik alam kami. Gak usah, sudah di alamnya masing-masing. Ya khawani rahimakumullah. Ternyata diajarin di sini, kalau kamu pengen basirahmu nyala, yang jadi kewajibanmu jalankan. Nah kalau kewajiban ini jalan, ya nyala. Kalau udah nyala, udah toh. Udah usah banyak teori, saya nggak mau ngasih banyak teori, praktek no. Nah yang ada sekarang kan enggak. Baru mulai memperbaiki sholat, terus uring-uringan. Mana Bi, mana? Nyatanya masih begini. Ya semua itu ya ada proses. Ora ono wong nandur langsung tukul, iya ora ono. Terus panen. Ya, ada proses. Ditanam dulu, disirami, dijaga, tumbuh. Begitu keluar gitu kita senang, bentuknya bagus, tambah gede senang. Buah, senang. Nanti kalau udah buah, belum musimnya kita pun juga senang. Kenapa? Bisa berteduh. Ya bisa senderan, bisa menek di atasnya. Dulu saya buat rumah-rumahan di atas pohon. Masa kecil saya itu penekan. Itu saya punya kontrak rumah, sampingnya ada pohon belimbing. Itu saya buat rumah-rumahan di atas pohon. Iya sekarang saya mau cari buat rumah-rumahan kan dianggap aneh. Misalnya ada pohon gede itu saya buat rumah-rumahan di atas saya menek gitu. Ngapa Be? Mencari demit ya. Nanti aneh, masa kecil tuh menyenangkan. Anak dulu tuh kecilnya indah. Ya penekan wit, tapi ya selamat. Anak sekarang kecilnya HP wae. HP kesian hidup wong sak kotak tok, sano. Urip sak kotak tok. Kalau kita dulu kan pit-pitan itu ya, naik sepeda, penekan, layangan, engklek. Tahu engklek Bu? Loh engklek, sepak sepung ya. Masih ingat sepak sepung? Nah, sudah yang generasi Gen Z ini nggak paham itu. Ya sepung nggak bang ciluba ya. Ajib, Pak Sador, menyenangkan itu. Dulu dia menyenangkan. Kembali ke sini. Jadi kalau kita ini sudah punya mata hati nyala, nanti urusan nyari duit itu gak akan pusing. Enjoy, seneng. Sungguh-sungguh tapi tidak melelahkan. Makanya yang penting kamu sungguh-sungguh cari yang dijamin tadi tidak apa-apa.